Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherin Azahra dengan NPM C1C022070. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban keuangan atau hutang yang jatuh tempo dalam waktu singkat. Umumnya dalam 1 tahun atau siklus operasional normal perusahaan. Ini mencakup tagihan yang harus dibayar kepada pemasok, pinjaman yang jatuh tempo dalam waktu singkat, dan kewajiban lainnya yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Liabilitas jangka pendek terdapat beberapa macam, di antaranya yang pertama yaitu utang usaha. Utang usaha adalah utang terkait dengan kegiatan utama entitas. Untuk entitas yang bergerak di bidang perdagangan, utang usaha disebut utang dagang. Utang dagang timbul saat entitas melakukan pembelian kepada pemasok secara kredit. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada beban yang masih harus dibayar. Salah satu asumsi dalam laporan keuangan adalah akrual, artinya transaksi diakui pada saat terjadinya, tanpa menunggu pembayaran. Selanjutnya, pendapatan diterima di muka. Penerimaan uang atau pendapatan sebelum barang atau layanan yang terkait dengan pendapatan tersebut benar-benar disediakan atau diberikan. Ini umumnya muncul dalam konteks kontrak di mana pembayaran dilakukan di muka sebelum layanan atau barang disampaikan. Ini dicatat sebagai kewajiban dalam neraca sampai layanan atau barang tersebut benar-benar disediakan. Saat itu, pendapatan baru akan diakui. Selanjutnya, ada hutang terkait imbalan kerja. Imbalan kerja diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan, bonus, pensiunan, dan sebagainya. Hutang terkait imbalan kerja adalah kewajiban finansial yang dimiliki oleh perusahaan terhadap karyawannya. Biasanya dalam bentuk manfaat pensiunan, cuti tahunan yang masih belum digunakan, atau imbalan lainnya yang harus dibayarkan kepada karyawan di masa depan sebagai bagian dari paket kompensasi mereka. Selanjutnya, hutang pajak pihak ketiga. Hutang pajak pihak ketiga adalah kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga, seperti badan pajak atau otoritas pajak yang timbul dari kewajiban pembayaran pajak. Selanjutnya, ada hutang pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah. Utang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah adalah kewajiban finansial yang dimiliki oleh perusahaan kepada pihak ketiga, seperti badan pajak atau otoritas pajak yang timbul dari penjualan barang dan jasa yang dikenakan PPN atau pajak penjualan atas barang mewah. Ini termasuk jumlah PPN atau pajak penjualan atas barang mewah yang dikumpulkan dari pelangganan tetapi belum diserahkan ke otoritas pajak yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Utang ini dicatat dalam laporan keuangan perusahaan sebagai kewajiban yang harus diselesaikan. Dan yang terakhir yaitu hutang pajak penghasilan. Hutang pajak penghasilan adalah kewajiban keuangan yang dimiliki oleh perusahaan kepada badan pajak atau otoritas pajak terkait dengan pembayaran pajak atas penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.